Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu dengan channel kita, channel yang senantiasa setia dan selalu aktif menemani Bapak Ibu dalam menjalankan serta mengerjakan tugas-tugas PPG. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke modul 7 ya. Kemarin kita sudah membahas modul 6 yakni PAI kontemporer. Sekarang kita beralih ke modul 7, perkembangan peserta didik. Sebelum kita lanjut, sebelum kita buka modul, Bapak Ibu silakan subscribe yang belum untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang. Dan untuk subscribe-nya, matur tampiasi. Kita coba buka modul perkembangan peserta didik Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, dalam mengerjakan tugas modul, saya pikir Bapak Ibu tidak asing ya. Bahkan mungkin banyak di antara Bapak Ibu yang sudah bosan mendengar kata-kata saya atau bahasa-bahasa saya atau suara saya, karena setiap hari yang dibahas hanya modul saja. Tetapi ini adalah merupakan kewajiban yang harus terpenuhi oleh Bapak Ibu, harus selesai 10 modul. Yang berkenan atau yang menganggap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, silakan like video ini. Jika tidak, silakan di skip. Tidak ada masalah dan tidak ada paksaan. Yang kurang berkenan di hati, mohon maaf. Yang menganggapnya bermanfaat, terima kasih. Langsung saja kita buka tugas resume karena ini saya pikir sudah lumrah ya, setiap hari kita buka pretest dan seterusnya. Tugas resume pada modul perkembangan peserta didik kita buka KB1. Untuk KB2, KB3 dan KB4 nanti silakan disesuaikan. Untuk tugas-tugasnya juga nanti silakan ambil di deskripsi video seperti biasa Bapak Ibu. Untuk modul perkembangan peserta didik, ini yang KB1 judulnya adalah perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Capaian pembelajarannya menganalisis perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Kemudian subcapaian pembelajaran menelaah definisi perkembangan fisik dan psikomotorik, menguraikan karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik. Nomor 3, mendeteksi faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik. Serta yang keempat, menganalisis generasi milenial dalam pembelajaran. Yang capaian pembelajaran sama subcapaian pembelajaran ini jangan sampai dilewati, tetap baca baik-baik. Kalau bisa masukkan di dalam peta konsep ya, supaya dosen lebih mudah memahaminya. Kita buka satu saja KB1 resume saya Bapak Ibu. Bukan ini ya. Ini dia KB1. Nah, ini sudah kelihatan cantik, ada peningkatan. Peta konsepnya juga sudah ada warna-warni dan cerah, tentunya menyesuaikan dengan hobi dan kesenangan dosen. Karena saya perempuan pengampu pada modul ini perempuan, jadi saya pikir perempuan akan lebih senang dan tertarik melihat warna-warna seperti ini. Sekali lagi, untuk membuat resume yang paling pertama dilihat adalah peta konsep. Kalau isinya ini tidak begitu diperhatikan, karena rata-rata semua mahasiswa juga akan membuat seperti ini. Yang paling dilirik dan dilihat adalah peta konsep sama di 2 kolom terakhir ya. Kolom yang ini, daftar materi bidang studi yang sulit dipahami. Ada 1 faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik. Poin 3, gangguan emosional, terbentuknya steroid adrenal. Kemudian yang kedua, pada poin 7, yakni pengaruh bentuk tubuh peserta didik terkait dengan mesomorphs, ektomorph, dan endomorph. Kemudian yang miskonsepsi, materi yang miskonsepsi
Ada satu penjelasan tentang perbedaan makna, fungsi, dan karakteristik dari masing-masing kedua perkembangan tersebut. Karena keduanya hampir sama dalam penjelasan makna, fungsi, dan karakteristik. Ini untuk resume KB1 saja, nanti KB2, KB3, dan KB4 juga menyesuaikan. Kita lanjut ke tugas yang paling sulit, yakni analisa bahan ajar. Kita buka yang KB1. Ini apa perintah dosen? Oh, ada video kayaknya ini. Silakan analisis PDF yang terkirim sesuai dengan petunjuk analisa bahan ajar. Jadi yang disuruh menganalisis bukan video, tetapi PDF, mungkin jurnal ini ya. Nah, ini dia jurnal 1 maupun jurnal 2. Kita langsung saja lihat hasil analisa saya. Yang pertama itu 5 konsep dan deskripsinya dalam modul KB1. Perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Kemudian perkembangan fisik, perkembangan moral, perkembangan psikomotorik, dan perkembangan sosial. Ini 5 konsep serta deskripsinya. Kemudian evaluasi dan refleksi. Anak-anak sebenarnya telah memiliki dasar-dasar kemampuan spiritual yang diperolehnya sejak lahir. Untuk mengembangkan kemampuan ini, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, untuk melahirkan manusia yang ber-EQ ya, sebenarnya nih, ber-EQ tinggi, ber-SQ tinggi, dibutuhkan menjadi pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada perkembangan aspek EQ saja, melainkan SQ dan EQ juga. Kelebihan serta kekurangannya, materinya mudah dipahami karena disajikan deskripsi dan contoh-contohnya. Namun sayang, tidak ada penjelasan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan modul, moral, dan spiritual peserta didik. Padahal ini juga sangat penting melihat kondisi moral yang beragama. Ini nih, nilainya lumayan bagus, Bapak Ibu, udah maksimal. Kemudian kita buka yang KB2 ya. KP2 perintahnya apa ini? Ini juga ada video yang dikirim sama jurnal 1, jurnal 2. Perintahnya silakan analisis KB2 ya. Jadi bukan kita ambil dari sini. Ini hanya sebagai referensi saja. Tetap ini kita buka, kita baca, kita jadikan sebagai referensi di dalam membuat analisa bahan ajar. Karena memang untuk buat analisa ini, sekali lagi Bapak Ibu, butuh referensi yang banyak. Bisa cari di media-media online atau media YouTube, Google ya, cepat sekali. Ini adalah hasil analisa materi saya. Bisa di copy paste, dilihat Bapak Ibu. Dan nanti cari di deskripsi, mudah-mudahan bisa saya tambahkan. Nilainya juga lumayan bagus, tidak mengecewakan, tapi sedikit turun dari yang KB1. Kemudian KB2, KB3. KB3 juga silakan analisis sesuai petunjuk. Jadi diserahkan sepenuhnya Bapak Ibu untuk ngambil video jurnal 1, jurnal 2 maupun dari KB3. Ini nilainya turun lagi. Apa keterangan dari dosen? Untuk memperbagus pemahaman dan uraian analisa materi, bagus dibaca-baca ulang. Ya, memang kelemahan kita adalah tidak mau membaca. Mungkin karena terlalu capek, terlalu banyak beban, sehingga kita senangnya copy paste. Tapi lumayan lah, masih di atas KKN. Kemudian kita buka yang KB4. Kita lihat apakah nilainya juga turun atau ada peningkatan setelah ditegur dosen. Silakan lakukan analisa KB4. Nah,
ini sudah jelas KB4. Tetap ini dibuka, dilihat, dibaca untuk menambah referensi kita. 5 konsep dalam deskripsinya ini ada 1, 2, 1 pengembangan host, memberikan kebebasan ekspresi, pengembangan karakter, mengembangkan aneka minat dan bakat. Ya. Nah, ini nilainya naik lagi 5 poin. Ini nanti bisa jadi referensi Bapak Ibu untuk membuat analisa bahan, analisa materi ya. Kita cukupkan untuk analisa bahan ajar, langsung ke tugas analisa materi ya. Karena untuk TAM dan tugas formatif ini sudah baku. Jadi tugas analisa materi kita buka PBL saya ini, perkembangan peserta didik. Judul masalahnya kesenjangan karakteristik antar generasi dalam pendidikan di era revolusi industri. Coba kita lihat lagi apa perintahnya. Silakan baca dan pahami semua KB. Nah, ini paling berat ini. Jadi semua KB harus kita baca. Mana ada waktu untuk baca, mana ada waktu untuk buat. Jadinya kita pusing. Salah satu diantaranya sebagai bahan PBL. Jadi boleh kita ngambil di KB1, KB2, KB3 maupun KB4. Ini lumayan juga nilainya Bapak Ibu. Udah maksimal 95. Ini PBL saya. Akan dilihat-lihat saja sebagai referensi, sebagai tambahan materi untuk membuat PBL Bapak Ibu. Lumayan banyak ini. Kita lihat identifikasi masalahnya. Yang pertama, gambaran tantangan pendidikan dalam merespon perubahan zaman. Bagaimana kebutuhan kompetensi pendidik yang dibutuhkan di era industri. Saya kira ini saja penjelasan di modul ini. Silahkan nanti Bapak Ibu kembangkan, tapi paling tidak ini bisa membantu sebagai referensi saja. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.